Halo rekan-rekan mahasiswa, sejawat ahli teknologi laboratorium medik, dan para relawan medis yang luar biasa. Selamat datang di eksplanasi komprehensif kita hari ini. Kita akan membedah tuntas bagaimana operasi laboratorium medis berjalan di tengah situasi gawat darurat atau zona bencana. Ini bukan cuma soal alat dan reagen ya, tapi soal taktik, kecepatan, dan ketepatan bertindak di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mari kita mulai. Untuk kerangka pembelajaran kita kali ini, ada 5 fokus utama. Kita akan bergerak dari memahami konteks kedaruratannya, lalu masuk ke triase fase akut, bergeser ke deteksi penyakit pasca bencana, mengevaluasi strategi metode analitis, dan terakhir, membedah protokol pelaporan datanya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, konteks kedaruratan bencana. Coba bayangkan sejenak. Anda berada di lapangan, aliran listrik mati total, air bersih langka, dan persediaan reagen sangat menipis. Nah, di titik inilah paradigma kita sebagai tenaga medis harus bergeser drastis. Kalau di rumah sakit biasa kita fokus pada screening rutin, di zona bencana, fokus utama kita langsung berubah menjadi triase penyelamatan nyawa atau life saving. Kita harus memfasilitasi tindakan medis untuk korban trauma massal dan mengamankan suplai transfusi darah. Setiap tetes sampel dan setiap detik yang berlalu, itu secara harfiah adalah penentu hidup dan matinya seorang pasien. Kondisi ini sangat diakui secara akademis. Seperti yang pernah disoroti dalam Journal of Clinical Microbiology, beroperasi di lingkungan yang serba terbatas ini menuntut pendekatan yang sangat adaptif dan taktis dari kita. Artinya apa? Ini bukan sekedar kerja darurat asal-asalan. Ini adalah praktik klinis spesifik yang butuh mental baja dan keahlian tingkat tinggi. Anda dituntut untuk berpikir cepat dan bertindak tepat dengan sumber daya seadanya. Memasuki bagian kedua, kita akan membahas triase klinis dan prioritas fase akut. Tepat setelah bencana terjadi, hal pertama yang akan kita hadapi adalah trauma fisik massal. Dan salah satu pembunuh paling senyap tapi mematikan di sini adalah crash syndrome. Bayangkan jaringan otot yang tertimpa reruntuhan selama berjam-jam. Otot itu akan rusak masif, alias nekrosis, lalu melepaskan kalium dan mioglobin dalam jumlah besar ke aliran darah. Nah, lonjakan kalium inilah yang seketika bisa memicu henti jantung mendadak, sementara mioglobinnya akan menyumbat dan merusak ginjal. Sangat fatal. Makanya, hasil pengujian kita adalah kompas utama bagi dokter untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Dari situ, kita harus memetakan prioritas klinis dengan sangat taktis. Untuk ranah kimia klinik, fokus kita ada pada ancaman metabolik sistemik. Kita memantau ketat elektrolit dan ureum kreatinin untuk mendeteksi crash syndrome tadi. Sementara di sisi hematologi, ini adalah garis pertahanan depan untuk kasus perdarahan hebat. Kita bicara soal parameter hemoglobin dan kecepatan cross-matching saat dokter bedah berteriak meminta darah darurat untuk pasien yang shock hemoragik. 5 gram per desiliter. Perhatikan angka ini baik-baik. Jika di tengah situasi darurat itu Anda mendapati kadar hemoglobin pasien anjlok di bawah angka kritis ini, nyawa mereka benar-benar tinggal menghitung menit. Ini adalah alarm mutlak yang menuntut intervensi transfusi darah detik itu juga. Tidak ada waktu untuk ragu. Nah, setelah masa kritis awal mereda, kita beralih ke bagian ketiga, deteksi penyakit pasca bencana. Beberapa hari sesudahnya, ketika warga mulai berkumpul di barak pengungsian, ancaman baru muncul akibat runtuhnya sanitasi dasar. Di fase ini, keahlian mikrobiologi dan imunoserologi Anda akan sangat diandalkan. Kita harus siap memeriksa feses untuk mendeteksi kolera atau salmonella. Kita wajib mengevaluasi kualitas air minum pengungsi dengan metode MPN. Belum lagi kalau bencananya adalah banjir, risiko wabah seperti dengue, malaria, sampai leptospirosis melonjak tajam. Disinilah rapid diagnostic test menjadi senjata utama kita untuk mencegah ledakan wabah di kamp pengungsian. Tapi, coba tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Bagaimana Anda akan beradaptasi saat sedang mengawal sebuah operasi bedah cito, dokter menunggu hasil lab untuk transfusi penyelamatan nyawa, dan tiba-tiba mesin generator mati total, gelap gulita. Apa langkah Anda selanjutnya? Pertanyaan tadi membawa kita ke bagian keempat, strategi taktis untuk metode analitis. Di lapangan, kita dituntut cerdik melakukan manajemen sumber daya. Tentu, metode otomatis yang canggih itu sangat cepat dan presisi. Tapi ingat, mereka sangat rentan. Mereka butuh listrik stabil, suhu ber-AC, dan gampang error kalau terkena debu tebal atau guncangan gempa susulan. Di sisi lain, jangan pernah meremehkan metode manual. Walaupun prosesnya sedikit lebih lambat, metode seperti pemeriksaan sali atau mikroskop yang memanfaatkan cahaya matahari sama sekali tidak butuh listrik. Di saat teknologi canggih lumpuh total, keahlian teknis manual Andalah yang menjadi jaring pengaman terakhir penyelamat diagnosis. Kabar baiknya, kita punya jalan tengah yang sangat brilian, yaitu Point of Care Testing atau POCT.
Alat-alat otomatis berskala mikro ini digerakkan oleh baterai, jadi mereka kebal terhadap pemadaman listrik. Bentuknya ringkas, tahan banting, dan mampu memberikan hasil yang akurat langsung di samping ranjang pasien hanya dalam hitungan menit. Instrumen portable semacam ini benar-benar menjadi solusi hibrida yang sempurna di skenario bencana. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, validitas data dan protokol pelaporan. Sehebat apapun analisis Anda, datanya tidak akan berarti kalau tidak dikomunikasikan dengan benar. Dan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab mediko-legal kita. Protokol pelaporan nilai kritis itu harga mati. Kalau Anda menemukan nilai lab yang mengancam nyawa, Anda tidak boleh menunda. Laporan harus disampaikan secara lisan langsung kepada dokter jaga atau komandan medis dalam waktu kurang dari 30 menit. Setelah laporan verbal itu dieksekusi menjadi tindakan, barulah Anda wajib mencatatnya secara manual di logbook fisik sebagai rekam jejak yang sah. Mengapa pelaporan ini begitu esensial? Karena di zona bencana, data lab lapangan dampaknya jauh melampaui satu individu saja. Setiap sampel harian yang Anda analisis akan diagregasi. Rekapan ini terus dipantau oleh posko kesehatan. Jika Anda mendeteksi ada tren peningkatan sel darah putih atau infeksi parasit yang mencurigakan di pengungsian, data Anda lah yang akan menjadi alarm bagi pemerintah untuk meluncurkan intervensi kesehatan masyarakat berskala masif. Anda adalah radar utama sistem kesehatan. Dan hal ini menjadi sangat krusial sekaligus mendebarkan ketika kita berhadapan dengan pasien Mr. X. Di lapangan, pasien sering datang dalam kondisi tidak sadar dan tanpa identitas secuil pun. Risiko kesalahan transfusinya di sini luar biasa tinggi dan fatal. Makanya, sistem kodifikasi ganda itu wajib diterapkan tanpa toleransi. Kita harus sangat teliti menggabungkan nomor rekam medis darurat dengan ciri fisik spesifik atau menyelaraskannya dengan warna gelang triase pasien. Ingat, satu saja kesalahan administratif kecil di sini, nyawa bisa melayang seketika. Sebagai konklusi dari materi kita hari ini, saya ingin Anda merenungkan hal ini. Di tengah kekacauan, debu, dan kepanikan, apakah Anda merasa hanya sedang memproses cairan sampel? Atau Anda menyadari bahwa Anda sedang berdiri tegak sebagai perisai epidemiologis dan klinis utama bagi ribuan masyarakat yang sedang sangat rentan? Karena sejatinya, itulah peran dan dedikasi Anda yang sesungguhnya. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini yang dikemas secara sistematis dan komprehensif. Bila senang dengan video seperti ini dan merasa pembahasannya bermanfaat untuk memperluas wawasan klinis kita, mari dukung terus channel Ruang Dosen. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, lalu klik like dan share video ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada rekan sejawat dan khalayak luas. Tetap logis, junjung tinggi profesionalisme, dan sampai jumpa di kelas berikutnya.